Oke, selamat datang di podcast apa adanya. Karena bagi aku semua kan terasa indah jika apa adanya. Ya gitulah ya. Selamat datang di podcast apa adanya, pemirsa. Kali ini lagi ada di ruang kreatifnya seorang muralis lokal yang kece dan unik juga. Oke, kita bakal ngebahas tentang sepak terjang seorang muralis tersebut bersama saya Fayat dan aku Sasa. Oke, dan inilah Kak Sasa. Kak Sasa seorang muralis yang tadi disebut. Nah, muralis itu berarti sebutan orang-orang untuk yang suka mural ya kan? Betul. Yang suka mural. Muralis itu singkatan dari mural artis. Oh, bahasa Inggris berarti? Ya. Bahasa Inggris. Dengar ya teman-teman. Muralis singkatan dari mural dan artis. Ya. Kalau muralis itu termasuk seni gak sih Kak? Masuk sih. Termasuk seni? Masuk seni. Seni berarti seni rupa juga? Seni rupa bisa masuk seni rupa. Kan seni rupa itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada 4 juga ya? 4. Tidak tahu, saya bukan anak seni rupa kebetulan. Kalau setangkap Kak Sasa aja nih. Apa perbedaan yang mencolok dari mural, maksudnya perbedaan yang mencolok si mural ini dari seni rupa yang lain? Jadi mungkin aku ceritain dulu nih ya. Aku tuh dulu kan emang senang gambar dari kecil. Senang menggambar dari kecil, dari aku lupa umur berapanya. Yang jelas aku nyaman untuk menggambar. Kemudian aku mencoba berbagai media, dari kertas, kanvas, kayu, triplek, sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk aku nyamannya di mural nih. Mural itu kan bikin di tembok ya. Terus mural itu kan medianya besar, makanya mungkin balik lagi ke pertanyaannya, kenapa aku suka mural? Karena itu ada di media yang besar, bisa dilihat banyak orang, jadi banyak orang bisa menikmati itu gitu. Berarti sedari kecil udah kepikiran, maksudnya beranjak kan tadi dari media yang kecil, media besar. Media yang besar itu gara-gara apa? Sebenarnya emang jadi gini, aku tuh orangnya nggak bisa kalau sehari nggak nggambar. Anehnya begitu, jadi segala media dicobain sampai akhirnya menemukan aku nyamannya di mural gitu. Berarti sempat banyak juga dong karya di media-media kecil? Ada sih. Banyak? Ada, ya lumayan. Sangat luar biasa karya saya. Berarti perbedaan yang mencolok dari mural tuh medianya ya? Medianya. Dan luasannya mungkin ya. Yang luas? Oke. Ya gitu ya. Perbedaan seni rupa yang lain dengan mural. Untuk yang nggak suka mural, untuk yang sebelum ngeliat mural di dinding-dinding, dengerin Kak Sasa tuh ya. jangan sampai membatasi orang-orang yang suka mural kayak. Ya betul. Apalagi kalau muralnya isinya kritik. Iya. Kritik sosial maksudnya. Iya. Bukan kritik pemerintah. Iya. Gitu lah. Kan sempat ada kasusnya kemarin. Tanggapan Kak Sasa gimana tentang itu? Tanggapan aku sebenarnya, takut bahaya nggak ya ngomong di sini ya? Enggak lah ya. Kalau kata aku sih ya, setiap orang mah punya haknya masing-masing ya untuk berkarya. Mungkin ada beberapa pihak yang kebawa perasaan atau disangka menyindir, jadi makanya mungkin hal itu jadi permasalahan gitu. Padahal isinya cuma isinya tuh ada yang gambar doang, ada yang tulisan gambar juga. Doang ya. Sampai ya sebenarnya ya lanjut aja ya, jangan ngebahas itu. Oke, mural berarti itu ya perbedaannya Kak. Betul. Tentang medianya. Nah selain itu mural tuh ada perbedaan yang lainnya nggak? Dari bahan yang dipakai sih paling. Bahan apa tuh? Cat. Catnya beda. Oh iya benar. Kalau misalkan cat akrilik biasa dipakai untuk kanvas, terus cat air itu untuk kertas dan kanvas. Beda lagi sama tembok. Kalau tembok ya pakainya cat khusus tembok. Cat tembok berarti. Cat tembok atau pilox.
Cat tembok atau pilok? Oh iya benar-benar. Gitu. Ada yang pilok, ada yang pakai cat juga ya. Betul. Aku Berarti ngerokok ya, sorry ya. ya silakan. Ini karena podcast apa adanya, jadi silakan melakukan apa saja. Oke. Berarti sejak kapan nih Mulai berkarya ya mulai berkarya. Jadi mulai berkarya di muralnya sendiri itu sebenarnya dari SMP. dari SMP. SMP tuh udah mulai coba-coba ngelukis kamar, terus ngelukis ruang TV, ruang tamu di rumah. Oh ruangnya ya. Karena sekali nyobain di kamar waktu itu kecanduan gitu, sampai pada akhirnya ngeliat tembok kosong tuh nggak bisa. Jadi segala aku pengen coret-coret aja gitu loh rasanya, ngerti kan? Oh iya. Dari situlah mungkin mulai kebiasa sampai pada akhirnya kekumpul lah portofolio, nggak sengaja dari situ tuh. portofolio meskipun itu di rumah ya, tapi aku kumpulin. Akhirnya aku ketemulah sama salah satu teman aku yang emang dia penggiat mural juga, anak ITENAS. Nah terus dia ngajakin aku lah, ayo kita mural bareng katanya. Sedangkan saat itu aku belum pernah sama sekali yang namanya memperjualbelikan jasa mural gitu. Terus akhirnya kata dia, yuk sekalian nambah-nambah porto nih dan ngerasain apa sih plus minusnya kalau misalkan ngemural untuk kebutuhan jual beli untuk orang gitu. Pasti kan ada tantangannya tuh. Terus berbagai klien yang macam-macam sifatnya, permintaannya juga mungkin aneh-aneh dan lain sebagainya lah. Ya udah, jadi 2019 itu aku ikutlah sama teman aku yang namanya Mban. Si Mban ini ngajakin aku di salah satu toko es krim di Dago. Nah dari situlah aku memberanikan diri untuk bikin portofolio dan pada akhirnya mengajukan ke orang yang membutuhkan mural. Jadi waktu itu aku ada beberapa gambar lukisan mural di rumah dan satu portofolio aku yang bareng Mban itu begitu. 2019 tuh berarti SMP, masih SMP? Enggak, SMA. SMA. Berarti sejak SMP ya? Sejak SMP ruang TV, ya pokoknya rumah aja ya, dicoret-coret. Bener. Itu berarti otodidak belajarnya? Ya. Otodidak. Keren. Dari berarti dari SMP udah mulai. Terus akhirnya kekumpul kan portofolio. Ya. Sampai akhirnya ketemu temen yang namanya siapa tadi? Mban. Oke, berarti sejak SMA udah menerima pesanan apa ya namanya? Enggak, kita beres SMA. Oh, beres SMA. Beres SMA. Oke. 2019 beres SMA, benar. Beres SMA berarti sudah mulai menerima jasa. Jasa pertama apa tuh kalau boleh tahu? Maksudnya jadi, apa yang digambar? Yang digambar itu jadi gini, ceritanya panjang lagi nih. Boleh. Jadi waktu itu kan aku kerja, jadi gini. Aduh, mulai dari mana ya? Jadi aku kan beres SMA tuh. Nah, aku tuh pengen masuk kuliah seni rupa. Tapi sama orang tua aku nggak dibolehin. Terus kata mama aku, udah kamu, mama pokoknya nggak mau kamu masuk seni rupa. Kamu masuk kuliah jurusan lain atau kamu kerja. Akhirnya aku memutuskan untuk udah kerja aja karena aku masih keras kepala lah, aku nggak mau gitu. Terus akhirnya aku kerja di salah satu hotel di Maribaya, namanya tuh Maribaya Glamping Tent. Nah si Maribaya ini nih dia tuh punya ada resortnya juga gitu lah maksudnya. Jadi setiap orang yang nginep di sana tuh dia nyediain fasilitas untuk orang-orang main ke resortnya. Nah di resortnya itulah ada beberapa spot yang mungkin pengen dihias, pengen didekor. Nah kebetulan aku kepikiran nih, ini kayaknya lumayan nih untuk aku ngajuin. Karena kan kemarin aku udah ada nih portofolio dari Mban. Makanya aku mencoba untuk ya, siapa tahu lah. Akhirnya masukin. Terus kata ownernya, ya udah Tessa ngelukis aja di sini katanya. Jadi aku ngelukis di resortnya, di Maribaya Resort. Maribaya Resort. Itu gambar? Aku gambar 2 tembok di sana. Yang pertama itu geometri.
Yang kedua abstrak. Oh, abstrak. Itu dia maksudnya dari pihak Maribaya Resortnya ngebebasin kata. Sebenarnya ngebebasin. Jadi aku ngasih dulu nih beberapa pengajuan, mau nggak kalau ini, mau nggak kalau ini. Jadi aku ngasih bentukan mock up-nya dengan desain ini ditempel ke tembok ini. Cocok gak nih? Misalkan satu tembok tuh ada 5 pilihan desain, nanti mereka pilih satu. Nah dari situ barulah aku lukis gitu. Maribaya Resort ya bro. Itu tempat ini kan apa? Tempat wisata. Oh, wisata. 2 tembok berarti itu lumayan nggak? Maksudnya bukan lumayan nggak pengerjaannya gitu? Pengerjaannya lumayan melelahkan karena jadi aku harus membagi waktu di mana aku ngeberesin kerjaan akunting aku Oh iya. di Maribaya Glamping Tent, sedangkan aku harus ngeberesin kerjaan mural aku juga di Maribaya Resort begitu. Oh berarti sempat kerja akun Sempat. akuntansi juga. Wah. Berarti kalau misalnya udah akuntansi gitu teliti dong, pantesan gambarnya bagus-bagus. Maksudnya teliti gitu, Ya. detail. Ya mungkin bisa ya. Terpengaruh mungkin, Iya sih, mungkin. karena ilmu akuntansi. Berapa lama itu kak? Maksudnya pengerjaannya? Pengerjaannya itu kira-kira 2 minggu lah buat 2 minggu. 2 minggu tapi nggak berturut-turut ya. Jadi kayak misalkan ada Oh ya. hari yang kelewat gitu. Capek. Lumayan. Tapi maksudnya itu membuat Kayasa lebih giat lagi atau? Iya benar lah. Oh pastinya. Lebih giat lagi dan lebih mengasah. Lebih mengasah lagi skill melukisnya gitu. Oke. Tuh, dengar ya. Tuh kalian yang males buat ngembangin bakatnya, ngasah bakatnya, jangan disia-siain. Benar. Karena nggak bakal ngasilin apa-apa. Benar. Tapi Kasian. kerasa sih sama aku. Jadi misalkan kita pengen bisa musik, kita pengen bisa nulis, kita pengen bisa ngelukis. Sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa. Ya. Sebenarnya dengan kita giat, dengan kita ngelakuin terus itu tuh bisa di luar sadar kita tuh itu ngasah gitu. Setuju. Iya. Benar. Ya ternyata bukan dari maksudnya dukungan secara fasilitas atau dukungan lingkungan gitu ya, Iya. tapi gimana sih nih cara ngasahnya gitu ya. Dari niat juga gitu. Betul. Ya sekali lagi buat kalian jangan sampai bakat kalian disia-siakan. Asah biar menghasilkan sesuatu kayak Kak Sasa ini. Menghasilkan sesuatu. Betul. Sampai sekarang Apa? masih ada ini. Mural. Ya. Project mural. Kebetulan saat ini tuh aku bekerja sebagai freelancer mural. Itu yang pertama. Yang kedua ini aku buka jasa ilustrasi. Jadi kalau misalkan ada orang yang butuh ilustrasi bisa baik itu ilustrasi muka atau logo atau flyer atau apapun. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga aku ngajar seni di salah satu tempat les private di Bandung. Berarti saya manggilnya sekarang Kak Sasa atau guru Bu Sasa? Kak Sasa aja lah. Oh, Kak Sasa. Jangan terlalu kaku. Iya benar. Tuh. Ngajar juga ya berarti. Iya. Banyak dong berarti ya kegiatannya. Ya lumayan begitulah. Tapi yang paling sering berarti ngajar dong. Ngajar aku dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Berarti kalau ngajar tuh berarti gambar ya? Gambar. Bukan mural ya berarti? Bukan. Ngajar gambar dari umur 3,5 tahun sampai nggak terbatas usia. Jadi yang nenek-nenek, kakek-kakek juga. Oh, tidak membatasi usia. Itu. Di mana itu kayak? Di Orca Art Lab. Sukajadi. Orca Art Lab. Sukajadi. Buat kalian yang pengen belajar seni lukis, seni gambar, bisa datang ke Orca Art Lab. Orca Art Lab di Sukajadi, Bandung. Tidak dibatas usianya ya. Tuh. Kalau masalah biayanya nanti kalian datang dulu aja ke sana. Iya. Ya. Kalau nggak datang dulu juga nggak apa-apa, langsung hubungi aku aja. Langsung hubungi Nah, Kak Sasa. kayaknya lebih enak gitu ya. Iya. Langsung belajar. Belajar asah ya
maksudnya belajar kayak misalnya kan ada yang ngajar nih, berarti itu kan termasuk salah satu kita mengasah juga kan. Betul. Kalau misalnya anda pada malas sewa pengajar atau datang ke Kasasa ya, karena nanti bakal dibantu untuk mengasah bakatnya, khususnya seni gambar ya, seni gambar. Berarti mural juga masih berarti ya? Masih. Udah berapa kali berarti atau tidak terhitung? Kita cek ya. Boleh. Kita cek. Ini berarti dari 2019 sampai sekarang 2023, 19, 20, 22, 4 tahun. 4 tahun sudah apa? Sudah sudah mengekspresikan isi pikiran dan perasaan Kasasa melalui karya-karyanya mural ya. Ya, betul. Sudah ada 5, 6, 7 23 tahun. Selama 4 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun itu. Oh, selama 4 tahun berarti 23 tuh project. Project. Terakhir berarti kapan? Terakhir aku di Kopi Manja. Oh, iya, Kopi Manja yang cabang Cibunik. Itu bulan lalu. Kalau ada yang butuh mural juga bisa langsung kabarin. Kalau ada yang butuh mural, kalau ada yang butuh pengen nih ruangannya dicat, dilukis, digambar, boleh langsung. Harga terjangkau. Boleh langsung ke Kasasa. Nanti ada di deskripsi Instagram aja ya, jangan nomor WA. Instagram aja nanti. Instagram aja di deskripsi. Oke. Terus murah berarti 23 terakhir di Kopi Manja. Kalau selama ngambil proyek itu di antara 23 itu yang paling menantang yang mana? Yang paling menantang ada di Jakarta. Tahun ini kayaknya. Ya, tahun ini. Oh, baru tahun awal. Tahun ini pertengahan. Juni, Agustus ya, lupa. Jakarta kenapa tuh? Atau karena menantangnya itu disembur oleh angin-angin yang sangat panas? Betul. Oh, betul. Jadi aku ceritain ya. Ya, jadi waktu itu aku ada diajakin collab sama brand Eiger. Dia lagi buka acara Indofest di Jakarta. Jadi Indofest itu acara tiap tahun yang dimana diisi oleh berbagai macam brand, terutama untuk apa sih namanya kalau misalkan langsung camping gitu. Apa tuh? Ya, brand-brand yang kayak gitulah. Oh iya. Kayak Eiger, terus apa lagi? Adalah beberapa brand aku lupa. Brand berarti ya. Banyak brand lokal. Udah kayak gitu. Keluhan pertama itu mendadak. Jadi acaranya itu 2 hari lagi. Dan hari ini pihak marketingnya yang hubungin aku. Iya. Kasasa bisa nggak kalau misalkan Kasasa ikut sama kita, kebetulan ada project di Jakarta. Oh iya, bisa. Sorry motong, nggak itu ya, kenalan maksudnya atau langsung tiba-tiba nge-DM kakak? Jadi aku sempat ketemu sama orangnya, sempat ketemu, tapi bukan teman yang, jadi selintas aja gitu loh. Pada akhirnya kita followan. Terus dia kerja di Eiger juga, mungkin keinget. Oh ya udah, akhirnya kabarin lah ke aku gitu. Lanjut. Terus katanya gini, Kak, nanti tuh di sana bakal ada 2 seniman ya, gitu-gitu lah ngomongin kayak plus minusnya apa di sana. Ya, terus aku ya udahlah mengajukan apa permintaan dari aku gini gitu. Terus ya udah, itu aku posisinya lagi sakit. Sedangkan mereka ngajakin kopi, aku kayak ya udah ini peluang sih, tapi sakit, tapi ya udah sikat aja. Akhirnya aku berangkat ke sana. Terus aku kebesokan harinya mulailah ngerjain. Itu hari pertama masih oke lah.
Di hari kedua itu aku tumbang sakit karena jalan lumayan jauh. Terus aku pakai transportasi online yang dia tuh nggak bisa masuk ke gedung tepat di depan. Jadi dia parkir di luar gitu, sedangkan jalan dari luar ke dalam tuh lumayan jauh. Terus anginnya kayak gitu, cuaca kayak gitu, aku kadang lagi panas dingin. Udah sampai di stage-nya aku itu gak bisa fokus. Itu kenapa? Kenapa ya? Waduh. Tapi itu cahayanya masih nyala tuh. Oh, Cahayanya masih nyala emang sih. gini sih. Lanjut aja Kak. Oh ya, aman. Ya udah di situ aku di hari kedua tuh udah benar-benar jadi kayak buang uang transport. Jadi udah datang ke sana tapi akhirnya balik lagi pulang. Oke. Karena sakitnya itu sih. Kalau misalkan untuk pengerjaannya mah nggak rumit-rumit amat, nggak susah-susah amat. Permintaan dari mereka pun emang nggak ribet-ribet amat gitu. Cuman yang mungkin keadaan fitnya tubuh gitu. Jakarta ya berarti. Ya. Itu yang paling menantang. Yang pertama karena cuaca, karena mendadak, Ya. dan karena lagi sakit. Ya, betul. Lihat kan, dengan walaupun cuaca mendukung, terus apa lagi tadi? Cuaca, kondisi tubuh, Kondisi fisik tidak mendukung dan dadakannya, tapi tetap disikat sama Kasasa. Ya, betul. Jadi kalian nggak usah meragukan. Ya. Hidup bisa berkarya kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Nah itu, capkan. Oke, berarti Jakarta yang paling menantang. Kalau berarti kalau di Jakarta berarti kan keluar kota nih. Selain di Jakarta ada lagi? Keluar Bandung maksudnya? Ya, keluar Bandung. Keluar Bandung aku belum. Baru itu pertama kali. Jadi ya bener-bener lah kerasa gitu. Ini capeknya gitu. Kalau di Bandung yang paling menantang? Aku cek dulu ya, aku lupa. Bentar. Boleh. Jakarta, Bandung. Tapi kalau misalnya ada proyek di luar kota lain gimana Kak Tata? Proyek apa? Ada yang minta proyek? Bisa. Walaupun ke luar negeri juga. Sikat sama aku Sikat. mah. Sikat. Itulah semangat Kasasa harus dicontoh. Tuh. Semangat Kasasa harus dicontoh. Ada nih di Point Villa Hotel di Bandung. Jalan Cicendo kalau nggak salah. Itu aku harus ngelukis kira-kira tingginya aku nggak tahu sih persisnya berapa. Tapi itu tinggi banget buat aku. Aku ngerjain tuh bertiga. Aku kasih contoh fotonya ya. Boleh. Jadi kita naik steger tuh dua tingkat steger ke atas. Udah ada steger nih satu, tingkatnya di atas. Itu sih. Itu sudah menantang juga. Karena aku tuh orangnya sebenarnya pada dasarnya takut tinggi. Oh. Jadi terkadang kalau misalkan kerja untuk mural, ya berani nggak berani, tapi kudu berani gitu karena ya untuk cuan ya. Begitulah. Nih, ini untuk gambarannya kira-kira segini. Kalau di foto kayak kecil sih, tapi aslinya lumayan gede nih. Oke. Terus diterjang hujan dan badai juga. Terus kalau hujan tuh kan, jadi kalau misalkan kita ngemural di outdoor, itu kan cat gak langsung kering. Nah, sedangkan cuaca waktu itu tahun kemarin kalau nggak salah, itu tuh jadi kalau misalkan hujan tuh langsung hujan gede, nggak ada gerimis. Langsung. Sempat tuh ada kayak gitu. Ditambah lagi outdoor si temboknya, jadi udah itu kalau misalkan ada satu bagian cat yang ngedrip ke bawah, yang lumer ke bawah, udah kan turun ke semuanya. Jadi semuanya harus kita perbaiki lagi gitu. Oke. Itu jadi salah satu tantangannya di situ. Berarti tahun berapa itu? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Hujannya sama sekarang itu hujan mulu ya Bandung. Ya, betul. Perubahan iklim nih. Betul. Gara-gara pemerintah. Maksudnya gara-gara pemerintah nggak ngikutin, nggak ngedengerin sains gitu. Maksudnya kan mereka yang bikin kebijakan gitu maksudnya. Betul. Salah masyarakat juga maksudnya yang masih nyampah sembarangan. Nah itu. Sama-sama salah, manusia lah yang salah, bukan pemerintah ya gitu. Berarti
Oh, hujan. Kalau proyek paling besar? Temboknya atau uangnya? Yang menurut bagi Kak Sasa, entah itu temboknya, entah itu uangnya. Tembok yang paling besar itu yang di Maribaya Resort. Berapa? Tembok yang paling besar. Berapa tinggi itu? Itu tingginya nggak begitu tinggi sebenarnya, kayak segini lah. Kira-kira 2 meter. 2 meter setengah lah, itu masih bisa. Cuman yang bikin agak-agak kesulitannya karena dia manjang gitu. Manjang. Jadi ya termasuk besar lah gitu untuk ukuran segitu tuh. Di Bandung ya itu ya, kayak Maribaya. Maribaya. Berarti selama ini maksudnya banyak dapat proyek tuh dari perusahaan-perusahaan atau ada juga misalnya? Kayaknya macam-macam sih. Macam-macam apa gitu? Pertama tadi di Maribaya. Maribaya Resort. Maribaya ya. Maribaya Resort itu kan lebih ke wisata ya. Tempat wisata. Terus aku pernah lagi, paling yang nggak jauh dari hotel, resto, cafe, coffee shop, studio tari. Studio pernah? Studio tari ya. Sama di ini. Di mana? Oh, ini nih Politeknik Negeri Bandung. Oh, di kampus pernah? Di kampus, di gedung pasca sarjananya. Nah, itu juga lumayan tantangan sih. Apa tuh? Karena geometri. Terus itu desain bukan dari aku. Jadi pihak si Polbannya tuh udah punya desainnya. Ibaratkannya, tolonglah ini pindahin gambar ini ke tembok ini gitu. Lumayan juga itu ya. Lumayan. Kalau misalnya udah ada desainnya terus kita harus, itu tantangan juga gak sih Kak kalau misalnya maksudnya diminta sama orang tapi desainnya udah ada gitu? Tantangan juga ya. Karena sebenarnya masih lebih mending kalau desainnya dari kita. Jadi kan aku sebagai muralisnya udah tahu, oh ini nih aku pengen ngasih desain ini, berarti aku bisa nih sanggup ngerjain ini. Beda lagi sama desainnya dari mereka gitu. Kalau individu ada gak? Pernah gak? Pernah Di rumah. Di rumah orang pernah. Satu rumah? Di rumah orang 1, 2, 3, 4. Itu biasanya mereka semua ruangan atau di kamar? Atau ada 2 di kamar, 1 di ruang TV, 1 lagi di kayak ini halamannya gitu loh, halaman rumah tapi di atas, jadi kayak di balkon gitu loh. Di balkon. Oh, individu juga berarti pernah ya? Iya, pernah. Pemerintah belum pernah? Belum Pernah. Untuk pemerintah, kalau misalnya mengundang Kak Sasa, jangan yang tidak sesuai, maksudnya jangan yang tidak sesuai dengan Kak Sasa. Ya, kalau ya maksudnya gitu lah. Gitu. Tapi selama ini kan 23 tuh bermacam-macam dong berarti, maksudnya objeknya, ya bukan objeknya, apa ya? Desainnya, aliran gambarnya, mungkin aliran seninya beda atau gimana? Gambarnya gitu. Gambarnya pasti beda-beda. Beda-beda kan? Pasti beda-beda. Nah itu paling seru Kak Sasa? Paling seru tuh realis. Itu di mana? Itu di Bebek Eropa, masih tahun ini juga. Oh, di tempat 2 makan. bulan yang lalu, di resto Bebek. Realisnya apa tuh? Realisnya realis rumah. Realis rumah? Rumah atau apa ini? Kadang Suasana. Suasana di Itali. Itu paling seru berarti ya? Iya, ini paling seru nih. Banyak warnanya, maksudnya Ya, begitu. Kayaknya rumit gak sih Kak? Rumit. Karena detail. Oh iya benar. Detail. Jadi si yang punyanya itu pengen, karena kan judulnya Bebek Eropa. Ya. Jadi pengen si muralnya itu kayak suasana di luar negeri. Yang menurut dia jadi dia ngomong ke bahasa Sunda. Sayang suasanana siga di Roma cenah. Roma, Italia. Mana pikirin aja ya katanya. Pokoknya Aing pengen kayak gitu. Gitu. Dan aku mikirin ini gimana ya. Akhirnya karena aku mungkin nggak bisa untuk kerjaan sendiri, aku ngajaklah teman aku yang muralis juga. Di situ kita bertukar pikiran. Ya udah, kayaknya ini kita bisa nih, sanggup. Ya udah kita ajuin dan ternyata ACC ya langsung kita kerjain gitu.
Tapi berarti lebih leluasannya gitu ya. Misalnya tinggal bebasin aja gitu gimana Nah, gitu. kita. Sebenarnya dibebasin tuh ada enak gak enaknya sih. Apa tuh? Kenapa? Kalau dibebasin mungkin dari kitanya ya sesuai apa yang kita sanggupin, kita ajuin. Tapi belum tentu dari pihak merekanya. Oke, kita suka nih desain ini. Oke, kita sikat aja atau gimana, karena nggak semua yang kayak gitu. Ada beberapa tipe-tipe klien sebenarnya. Ada yang oke-oke aja, ada yang sok gimana kamu, ada yang ini lucunya tuh kayak misalkan sok gimana kamu aja, tapi di akhir komplain kayaknya kurang ini ya, kurang itu, terus pas ditanya terus kurang apa, tuing aing ge, ya itu kan bingung ya. Ada Bingung. itu aneh itu. Bukan aneh sih, ribet itu. Ya, nah itu. Ribet yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang Komplain lama. tapi nggak bisa ngejelasin. Iya. Jadi kadang-kadang lama tuh di situ. Lamanya di situnya bukan di pengerjaannya, tapi lama di meeting awalnya. Nyebelin tuh Iya. orang-orang kayak gitu. Komplain. Tapi komplain yang lainnya ada gak yang lebih nyebelin gitu? Pernah gak? Yang lebih nyebelin ada. Apa tuh? Kayak gimana Yang di komplain? hotel itu. Hah? Yang di hotel itu mungkin si manajernya perfeksionis. Jadi manajer ini tuh perempuan. Jadi dia tuh detail ngeliat itu kayaknya kurang rapi deh. Tapi kalau menurut kita sebagai yang gambar tuh itu tuh udah oke banget gitu. Sedangkan dia ngomong kenapa ini gak mulus banget, ya namanya juga mural ya. Justru kan kalau misalkan ada yang cat belang sedikit lah, ini masih belang sih. Cuman kalau menurut dia dengan yang mulus banget itu masih kurang menurut dia. Akhirnya kita bilang, Bu, kalau misalkan mau yang mulus banget mah wallpaper aja, Ya, jangan mural. Benar. Kalau mural kan justru di situ seninya gitu. Iya benar, mending pakai wallpaper aja ya, Benar. padahal. Iya. Apalagi hotel. Aduh, bagaimana? Sama enggak? Sama maksudnya komplain ya gitulah, nyebelin. Ya untuk kalian yang suka ngerjain project orang juga, kalau misalnya nyebelin udah kalau mau lawan, kalau mau nurut, kalau mau setengah hati gitu mau ngelawan tapi pengen nurut juga kayak Kak Sasa tadi, kasih solusinya udah pakai wallpaper aja. Udah. Tapi pada Akhirnya udah nggak diapa-apain. Ya udah kayak gitu apa deh. Nerimain berarti dia. Ya begitulah, buat dia pengen nerima gitu. Ya. Oke, moral berarti terakhir kan yang ini ya berarti Kopi manja. Kopi Manja. Bulan apa tuh? Bulan lalu. 1 bulan yang lalu dulu Ya, 1 bulan yang sih, lalu ya. 1 bulan yang lalu berarti selanjutnya apa ada lagi kan? Sudah ada kontak-kontakan lah Untuk dari yang luar? kontak udah ada. Udah ada? Tinggal nunggu ininya aja, ACC-nya. Dirinya. Oke, baiklah. Main juga ya. Ya. Sibuk maksudnya. Tapi kalau misalnya boleh nanya tentang yang tadi jasa ilustrasi itu banyak juga yang ke Sasa. Ada sih. Ada. Tapi masih bisa dibilang lebih banyak mural ya. Tapi jadi ilustrasi itu nggak sebanyak mural. Dan itu pun gimana ya? Mungkin nanti aku kasih lihat ya ke teman-teman boleh. contoh-contoh ilustrasinya. Boleh. Susah dijelaskan. Buat kalian yang pengen belajar seni gambar, yang pengen jasa ilustrasi, pengen juga project mural, Sasa solusinya. Iya. Mau dimanapun kalian, mau di Bandung ke Jakarta ke mau di Bali, di mana-mana, mau di luar negeri juga, tinggal kontak nanti di deskripsi ya ada ya. Ya. Di Instagramnya Kak Sasa. Nih. Apa tuh? Tadi kan nanya nih soal pemerintahan. Kalau misalkan di Apa? mural ada atau enggak ya? Sempat atau enggak? Aku kalau di mural belum, justru di ilustrasi. Oh, itu apa tuh? Dari pemerintah. BI masuk ya? BI. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Oh iya, oke. Bank Indonesia. Iya, lembaga pemerintah itu. Terus BPBD DKI Jakarta. BPBD. BPBD. Lupa lagi singkatannya apa. Oke.
Kalau untuk BI itu aku bikin ilustrasi karyawan-karyawannya. Ilustrasi karyawan-karyawannya. Aku lupa lah divisi apanya, lupa. Cuman kalau untuk yang di ini BPBD itu bikin wallpaper untuk temboknya. Wallpaper. BI itu berarti di Bank Indonesia yang itu. Oh, yang di Bandung. Merdeka. Yang di Bandung ya berarti. Ya banyak juga berarti ya. Ya begitulah. Ya musiman sih. Karena seni mah kadang-kadang apa yang lagi hype banget, apa yang lagi musimnya sekarang, orang-orang biasanya ikutin gitu. Kalau misalnya selain seni rupa, Kak Sasa ada ketertarikan seni lain? Tari, Ketertarikan. musik. Aku musik senang sih. Musik juga senang. Musik senang. Aku tuh pendengar musik sebenarnya. Oh, benar. Pendengar musik yang baik. Tapi nggak bisa untuk prakteknya tuh nggak bisa. Nggak tahu, belum nyoba kali ya. Belum nyoba. Harus dicoba. Ya, tertarik gitar tuh. Gitar. Main gitar. Oke. Saksikan nanti Kak Sasa main gitar. Ya. Selain seni rupa, bakal seni musik juga. Seni tari enggak? Tari enggak ya? Kalau teater, seni pertunjukan? Enggak. Oh iya, pertunjukan. Mural tuh biasanya ada gak sih di pertunjukan atau di festival-festival? Ada. Ada. Pernah? Enggak. Belum sih, belum pernah. Belum. Belum pernah. Tapi Itu- pengen banget. Itu berarti gimana ya? Maksudnya pengerjaannya kan di waktu, maksudnya tuh kalau biasanya kalau di festival-festival tuh ngerjainnya udah sebelumnya atau pas Ada hari yang juga? live, ada yang sebelumnya. Oh, ada live. Ya, iya live. Aku pernah juga itu, lupa ngasih tahu tadi. Pernah di festival Miximim. Oh. Miximim festival. Baru bulan kemarin juga. Cuman itu ngisi ini aja sih, ngisi karya. Jadi aku bikin tulisan di luar acara mereka. Terus ada semacam apa ya, logo gitu. Udah itu dijadiin sama mereka backdrop. Baik. Dijadiin backdrop panggungnya. Oke. Festival Miximim. Oh, Miximim. Itu yang pantomim itu. Pantomim, acara pantomim Indonesia. Ya begitulah ya, kesibukan. Ya beginilah seorang Kak Sasa yang menambahkan seni gambar, seni rupa. Ya, betul. Nah, ngomongin yang tadi apa? Kayaknya sulit ya. Apa? Gimana sih kalau dipertunjukkan gitu? Aku Kalau pertunjukan tuh tantangannya kalau dipertunjukkan kan biasanya kalau misalnya live aja live. Kan kalau biasanya project yang lainnya kan Kak Sasa dikasih waktu banyak karena kan memang medianya besar juga. Nah, kalau misalnya dipertunjukkan tuh berlangsungnya tuh harus jadi, maksudnya dengan waktu yang dikit, Ya, dengan waktu yang mepet. dan Iya. ruangnya, maksudnya ruang medianya gede juga atau tergantung. Sih. Kalau aku waktu pernah ikut sama acaranya Pak Fayat yang di luar kelas itu. Aku ngelukis, jadi gini guys ceritanya. Afayar ini ngajakin aku nih untuk ngisi acara di luar kelas. Luar kelas itu kan acara yang dibikin oleh anak-anak himpunan ya? Bukannya? Luar kelas. Oleh luar kelas. Oleh luar kelas. Ya, acaranya tuh Happy Holidays. Luar kelasnya anak-anak mana? Bebas. Oh ya, salah tapi guys. Tidak apa-apa. Itu kemarin tuh jadi Kak Sasa ngisi Acara kalian. art drawing ya. Art drawing di Happy Holidays, acara Happy Holidays dari yang digarap luar kelas sama Dew 116. Nah, itu. Terus Ava itu ngomong gini katanya, Sasa bikin apa aja lah pokoknya karya yang jelas. Mungkin sekarang kita kan lagi apa ya, lagi rame tuh Israel dan Palestina. Cobalah sebagai rasa ini kita tuh gimana, coba Kak Sasa luapkan di satu karya begitu.
itu Ava itu ngabarin ke aku kayaknya 3 hari sebelum acara ya. Oh, pokoknya mepet. Ya, mepet. Di situ Mepet, aku mepet juga sama acara yang ini yang mixing meme itu. Oh. Sama mixing meme mepet. Jadi aku harus menyesuaikan gimana supaya dulunya beres. Terus tadi ngomongin apa sih kesulitannya? Tantangannya ya mungkin. Karena kan waktu. Tantangannya yaitu yang pertama waktu. Terus mungkin belum ada konsepnya. Terus yang ketiga gimana supaya hari H bisa beres gitu. Kalau Jadi pas pengerjaannya, maksudnya ada ini nggak kayak misalnya kan waktu mepetnya terus konsep juga nggak jelas, terus harus beres juga kan. Iya. Waktu pengerjaannya tuh ada ini nggak sih gejolak ada dong. ada ya pasti ya. Ada. Jadi aku waktu itu ngerjain dulu beberapa, misalkan 70% nih di rumah, nanti aku bawa ke lokasi. Jadi saat di lokasi tuh emang nggak full kita gambar gitu. Sebenarnya tergantung senimannya sih. Ada seniman yang misalkan ngisi acara, entah live painting, entah live drawing, entah apa, yang mereka memang ngerjain dari 0 sampai akhir. Itu di tempat ada, tapi tergantung lagi ke mungkin ke tingkat kesulitannya ya. Kalau misalkan aku jujur agak rumit gitu sih gambarnya tuh, jadi ya udah aku kayaknya bisa sih ngerjain dulu di rumah, baru nanti pas di acara diberesin. Tapi tetap sikat ya. Sikat. Semangat yang bagus untuk Kasasa. Untuk kalian yang mau bikin acara mengundang Kasasa untuk live art, jangan kayak Sifai. Konsepnya harus jelas, jangan mendadak. Dah itu. Untuk Ava juga jangan lupa nanti buat bikin ruang lagi. Kalau bisa workshop nanti ya sama Kasasa, workshop. Nah gitu. Ya, workshop mau nggak? Workshop. Boleh, ntar kalau ada workshop harus pada datang ya. Harus pada datang. Nanti ada di DU 116 atau di Instagram luar kelas. Oke. Jangan lupa pantengin aja lah. Pantengin, amati. Ntar bakal ada flyernya. Oke. Apa nama Soon podcastnya? ya berarti ya. Nama podcastnya apa? Nama podcast ini apa adanya. Podcast apa adanya. Oke, terakhir nih Kak. Tadi kan udah sepak terjangnya, maksudnya sejak kapan Kak Sasa itu, terus apa aja yang Kak Sasa kerjain, terus udah berapa banyak, terus sampai perkembangannya. Nah kan sekarang lagi ada mau project lagi ya, udah mau project moral. Nah, kedepannya atau enggak harapan Kak Sasa deh tentang mural ini buat kehidupan Kak Sasa apa? Untuk kehidupan aku. Ya. Aku pengen selalu berkarya, tapi bingung harapan aku. Maksudnya aku pengen, siapa tahu pengen jadi emang bener-bener satu profesi gitu, muralis atau aku sih pengennya segala sih. Oh, segala segala. aja yang penting seni. Kayak di mural, kayak ngajar, sekarang nyaman di keduanya. Jadi aku harapkan kedepannya apa ya, selalu diberi kesehatan lah, selalu diberi kesehatan. supaya aku selalu bisa tetap berkarya kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Dan kalau misalnya untuk berkarya tuh bebas kan ya? Bebas. Berarti harapan Kak Sasa juga Untuk kalian semua. mau itu karyanya isi kritik tidak apa-apa ya? Kayaknya nggak apa-apa, Oh. bebas lah. Bebas. Tolong bebaskan untuk orang-orang yang berkreativitas. Intinya jangan ini, Apa tuh? jangan pernah berhenti untuk berkarya, dan jangan ngedengerin apa kata orang. Yang pernah. Harus bisa belajar bodo amat. Oke. Itu berarti udah harapan dari Kak Sasa ya. Selalu sehat, tetap waras, Tuh, dan teruslah berkreasi semuanya. Ada pesan-pesan terakhir? mungkin quotes dari aku terakhir ya. Boleh. Seorang pelukis harus melukis, seorang penulis harus menulis, seorang musisi harus selalu bermain musik. Yeah. Apabila mereka mau apa ya? Apa tuh? Uangnya boleh nggak sih ini quotes? Boleh. Ini podcast apa adanya. Karena biasanya yang langsung itu pasti di-cut dulu. Ini.
Seorang pelukis akan melukis, seorang penulis akan menulis, seorang musisi akan bermain musik. Jika mereka ingin bernamai dengan dirinya sendiri. Untuk kalian yang tadi disebutkan oleh Kak Sasa atau apapun, atau kalian misalnya akuntan, tetaplah untuk Berhitung selalu. berhitung ya apapun lah. Terus tadi jangan lupa untuk berdamai dengan diri sendiri. Terakhir, konsisten. Konsisten, benar, jangan lupa konsisten. Itulah obrolan kami tentang sepak terjang Kak Sasa di dunia seni, khususnya di mural. Terima kasih yang sudah mau menyaksikan video ini. Selalu sehat ya, selalu sehat, tetap semangat dan ceria, dan teruslah berkreasi. Oke, semangat Kak Sasa. Terima Semangat kasih juga, untuk Apai. waktunya ya. Untuk podcast apa adanya juga. Oke, Selalu. semangat Kak Sasa untuk ya melakukan segala sesuatu. Amin. Semoga segala sesuatu yang diimpikan juga segera tergapai. Amin. Oke, terima kasih Kak Sasa. Ya, terima kasih juga Apai. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like dan komen Ya. dan juga subscribe